Halo adik-adik, Halo adik-adik. kita berjumpa lagi dalam ibadah kita kali ini ya. Kakak berharap kakak bisa menjumpai adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, semangat terus beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan terlebih rajin untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya, ya, gerbang di mana kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan juga Engkau memberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kembali. Tuhan, pimpin dalam ibadah kami, sertai kami, biar hati pikiran kami juga boleh tertuju kepadamu. Berkati ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca ayat pembukaan untuk ibadah kita. Diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca ya, adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tadi ayat Alkitab kita mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Meskipun kita belum mengalaminya, tapi kita beriman, kita percaya Tuhan akan selalu menggenapi janjinya, ya, karena Dia adalah Bapa Surgawi kita yang senantiasa menyertai kita, mengerti kehidupan kita, ya. Itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari kita angkat satu pujian Bapa Surgawi. Kasih-Mu Bapa
surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya, adik-adik, rencana Tuhan itu selalu indah bagi kita. Karena kita semua adalah umat milik Allah, ya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita dipilih, kita diangkat, diampuni, dikasihi, dan dikaruniai dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, ya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah apa? Aku milik Allah. Milik Allah, ya. Diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 12. Aku milik Allah, Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 12. Firman ini akan dibawakan oleh Kak Ira. Ya, Mari kita sama-sama dengarkan. dengarkan dan renungkan. Selamat jumpa anak-anak. Kita bertemu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian kita. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur tadi boleh menaikkan pujian kami. Semoga Engkau dimuliakan melalui puji-pujian kami. Tolonglah kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 5 semuanya dan pasal 6, 7 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita membuka kitab Keluaran dari Perjanjian Lama pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Israel telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini, melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas." Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta.
Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu itu dipukuli. Padahal rakyat Tuankulah yang bersalah." Tetapi Firaun berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa menghadap kepada Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan
memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Allah kepada Musa. Demikianlah bacaan kita untuk hari ini. Adik-adik semua, kisah ini terjadi 1300 sampai 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Orang Israel sedang hidup di negeri Mesir. Mereka bukan senang dan sukacita. Mereka diperbudak oleh orang Mesir. Apa artinya menjadi budak? Mereka hanya boleh melakukan pekerjaan kasar, hina, bayarannya rendah. Hidup mereka miskin, sengsara, terhina, tidak ada harganya, dianggap rendah oleh orang Mesir. Kebanyakan orang Israel bekerja sebagai pembuat batu bata. Pada masa itu, batu bata dibuat dari jerami dan tanah liat, ya. Jadi jerami dicampur dengan tanah liat dan kemudian dibakar menjadi batu-batu untuk menjadi bangunan-bangunan. Pekerjaan itu sangat berat karena mereka harus bekerja terus-menerus untuk menyelesaikan jumlah bata tertentu setiap hari. Kesedihan dan penderitaan mereka bertambah setelah Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta waktu untuk bangsa Israel bisa pergi keluar ke padang gurun untuk memberi korban dan persembahan kepada Allah, seperti yang biasa mereka lakukan sebelum mereka tinggal di Mesir. Tetapi Firaun tidak mengenal Allah orang Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah kita juga, ya. Firaun tidak mengenal Allah itu. Dia mengenalnya dewa-dewa. Dewanya adalah matahari, adalah burung, adalah ular. Wah, semuanya bukan Allah kita. Karena itu dia marah. Dia mengatakan, aku tidak mengenal Allahmu. Kamu harus bekerja lebih berat lagi. Ia menambah beban orang Israel dengan menyuruh mereka mencari jerami sendiri untuk membuat batu bata. Sehingga dengan demikian orang Israel menjadi lebih lelah karena harus mencari jerami dulu, baru mencampurnya dengan batu bata, dan harus mendapatkan batu bata yang sama jumlahnya seperti sebelum mereka harus mencari jerami. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas sehari-hari, sehingga mereka dipukul oleh mandor-mandor, dihina, diteriaki. Mereka sangat menderita. Orang-orang Israel menangis dan mengeluh kepada Musa dan Harun, pemimpin mereka. Mereka menuduh Musa dan Harun, gara-gara kamu, maka Firaun marah, memperberat penderitaan kami. Nah, apa yang Musa dan Harun lakukan? Mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Musa. Musa mengatakan, akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan mereka tanah Kanaan. Lagi pula Musa dan Harun, aku sedang mendengar tangisan orang Israel yang diperbudak, dan aku ingat akan perjanjianku. Sebab itu, katakanlah pada orang Israel, aku akan membebaskan mereka dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan melepaskan mereka dari perbudakan itu. Aku akan menebus mereka dengan tangan yang teracung dan hukuman-hukuman yang berat. Tapi yang terindah adalah Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, dan aku akan membawa kamu ke negeri Kanaan, dan kamu akan memiliki tanah itu. Kamu tidak akan menjadi budak di tanah itu. Kamu akan jadi pemilik negeri Kanaan, negeri indah yang Tuhan janjikan. Demikianlah Musa mengajar orang Israel agar meskipun mereka dalam susah dan derita,
Mereka harus tetap ingat dan pegang janji Tuhan, terus menerus mengingat setiap janji yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, dan terus berpegang menunggu saatnya Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, anak-anak, demikian juga kita. Mungkin saat ini kita hidup dalam keadaan susah, ekonomi kita sulit, keluarga tak berbahagia, kita merasa menderita karena penyakit, karena tak bisa sekolah, karena kita tak bisa bermain, tidak bisa rekreasi, tidak bisa olahraga, tidak bisa keluar rumah, dan lain-lain. Nah, dalam keadaan yang susah menderita ini, kita juga harus percaya pada janji-janji Tuhan yang ada di dalam seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab berisi janji Tuhan. Kita berbahagia karena memiliki Alkitab. Tidak seperti orang Israel. Dulu mereka tidak memiliki Alkitab. Mereka harus mengingat-ingat saja janji Tuhan. Tetapi kita bisa membaca janji-janji Tuhan dalam Alkitab, bahwa Ia akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Bukan janji saja, Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Itu sudah bukti dari janjinya bahwa Ia akan mengasihi kita selama-lamanya, membebaskan kita dari perbudakan dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dosa kita. Dia sangat mengasihi kita. Itu bukan janji lagi, itu adalah bukti. Nah, dalam keadaan susah ini, biarlah kita terus-menerus ingat janji-janji Tuhan dalam Alkitab ini. Dengan sabar, dengan bertahan, dengan terus berdoa. Itulah yang disebut beriman, ya. Jadi beriman adalah kita mungkin tahu janji Tuhan, kita belum melihat hasilnya, tetapi kita terus-menerus melakukan harapan, doa, percaya. Itulah iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi meskipun kita belum melihat bukti dari janji Tuhan, tetapi sebagian besar janjinya sudah Dia buktikan. Dia sudah mati di kayu salib, Dia sudah naik ke surga. Hanya janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali, itulah yang belum kita lihat. Tetapi kita harus tetap beriman. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, berjanji melindungi kita, berjanji mengatur hidup kita, berjanji punya masa depan yang indah untuk kita semua. Ya, semoga kita semua belajar untuk beriman kepada Tuhan. Nah, Ibrani 11 ayat 1 jangan lupa, ya, kita bisa hafalkan menjadi pegangan bagi hidup kita selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan bagi anak-anak semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Sungguh luar biasa sekali. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Meskipun hal yang kita hadapi belum tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan memberkati hidup kita, menyertai hidup kita, bahkan menolong di dalam setiap hal yang kita mau lakukan. Kita mau meresponi akan firman Tuhan dengan kita bersaat teduh menyanyikan lagu Yesus Pegang Tangan. Takkan pernah habis kebaikan.
Tiba saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kita persiapkan dapat kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami mengalami hal-hal yang sungguh membuat kami putus asa, membuat kami kehilangan pengharapan. Tapi Engkau senantiasa menguatkan kami, memberkati kami dan menopang kami. Kami bersyukur melalui persembahan ini Tuhan. Biar persembahan yang sudah kami berikan ini boleh Tuhan berkati, supaya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan susah, tidak punya penghasilan, dan juga bahkan kehilangan pekerjaan Tuhan, karena masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kiranya Engkau juga tilik mereka, ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, melalui orang-orang lain, agar mereka pun turut merasakan kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati pemerintah dan negara kami dalam menangani wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Banyak orang menderita sakit, banyak orang yang kehilangan juga keluarganya, banyak orang yang kehilangan juga penghasilannya Tuhan. Tuhan yang berkati pimpin pemerintah kami agar mereka boleh menangani semuanya ini dengan baik dan memulihkan perekonomian negara kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati supaya melalui orang tua kami boleh hidup, kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh menyelesaikan sekolah kami dengan baik, dan boleh membesarkan kami juga sebagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mohon berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Ibadah kita hari ini selesai. Kakak berharap kalian semua tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap berkarya bagi Tuhan. Sampai minggu depan kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Memberkati.